Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap sehat dan semangat selalu ya. Di video kali ini hari Senin ya, tanggal 19 Juni ya, masih pagi setengah 6. Aku coba review salah satu saham yang berpotensi naik ya teman-teman, yaitu MDKA. Saham MDKA ini merupakan salah satu saham yang trennya harga sahamnya itu bagus ya teman-teman, walaupun setahun ini turun ya. Ini setahun ini turun dari 5.450 ke 3.040. Harga terendahnya di 29.50 ya. Ini sudah turun berapa persen, coba kita cek. Berapa tadi? 5.450 dikurangi 29.50. Kita lihat yang terendah dulu ya. 29.50. 2.500 dibagi 5.450. Turun 45% ya teman, dalam waktu 1 tahun. Jadi kalau teman-teman pegang saham MDKA ini 1 tahun, beli 1 tahun yang lalu ya, sekarang asetnya sudah turun 45% ya, sudah cukup besar. Tetapi dari sisi teknikal, penurunan yang besar ini mengandung potensi naik ya. Jadi sudah selayaknya untuk mulai beli ya. Apalagi ini sudah naik dari harga terendahnya ya teman-teman. Jadi trennya sudah mulai positif. Kalau kita lihat secara 3 tahun, nah ini saham MDKA ini masih bagus teman-teman. Ini masih naik sekitar berapa ini? Hampir 3 kali lipatnya ya. 2, sekian lah, 9 kali mungkin ya. 5 tahun ini juga naik. Kalau 5 tahun naiknya luar biasa ini. Dari 583 ke 3000 ya, sekitar 5 lipat lebih ya. Ini masih ditambah dengan dividennya. Dividennya berapa nih, kita lihat ada nggak nih dividennya MDKA ini? Oh, dividennya nggak ada. Jadi praktis ini cuman dapat dari situ aja. Stock split ada nggak? MDKA pernah ada stock split di tahun 2019. Jadi kalau beli sebelum stock split, sekarang beli 100 lot, sekarang sudah jadi 500 lot. Dari tahun 2019, ya, kalau tahun kemarin ya nggak dapat. Nah, secara PBV memang ini sudah cukup tinggi ya, 4,86. Pernya besar banget ya, 390 ya pernya. Kalau kita bandingkan dengan misalnya apa, Antam, coba. Antam, mana Antam? Ketiknya susah. Antam PBV-nya 1,9, pernya 7,4. Lebih kecil Antam, masih lebih murah Antam. Terus dividennya ada nggak Antam ini? Dividennya ada, tapi kecil ya, 1,8%. Stock split ada nggak? Coba kita cek. Nggak ada ya. Kalau dari harga sahamnya, 1 tahun turun, 3 tahun naik. Antam ini naik berapa kali lipat? Kalau 3 tahun 436 ke 2000 ya, 2 kali lipat lebih. 5 tahun 800 ke 2000 ya, 2 kali lipatnya juga. Tapi sempat menyentuh harga tertinggi di 3190, terendahnya di 348. Kalau kita masuk Antam di harga terendah ini 348, kita jual di 3190, profitnya sudah hampir 10 kali lipat ya, 9, sekian kali lipat. Jadi kalau kita beli 100 juta sudah jadi hampir 900 juta lebih ya, hampir 1 miliar. Ini kalau kita jual saat puncak-puncaknya. Jadi memang perlu dipertimbangkan ya, kalau harga saham-saham komoditas itu kalau harganya sudah di puncak ya, kita
take profit ya. Kita take profit, kemudian kita masuk lagi di harga bawah ya, seperti sekarang. Nah, kembali ke MDKA ya teman-teman. MDKA ini secara teknikal coba kita lihat. Saya suka ya saham-saham MDKA sama Antam ini, tapi bukan untuk di hold jangka panjang. Untuk trading atau swing saja ya teman-teman. Jadi saya beli di harga bawah, nanti profit berapa persen saya jual ya. MDKA kita lihat apakah sudah layak beli ya. Ini harga terendah kemarin di 3.000 ya. Tertingginya 3.070, terus 3.040. Kalau secara lihat daily-nya ya ini udah mulai hijau ya. Sebelumnya kan merah terus kemudian baru mulai hijau. Ini harus dikaitkan dengan harga komoditasnya ya, kayak nikel dan emas ya. Nah, kalau kita lihat secara Bollinger nih MDKA ini bagus teman-teman. Ini tinggal nunggu momennya aja. Dia bisa naik ke 3.200 ya. Bisa naik ke 3.200. Tapi kalau turun itu udah potensi turunnya itu udah menyempit ya teman-teman, di sekitar 2.900 ya. Jadi resikonya kecil ya. Kecuali ada krisis ya. Kalau kita lihat newsnya apa? Bidik peningkatan produksi laba MDKA apa ini, coba kita lihat. Merosot 95%. Nah, ini yang menyebabkan harga sahamnya turun ya. Ini berita tanggal 6 Juni. Ya, ini makanya saham MDKA ini kan turun nih dari 6 Juni, mana 6 Juni? 6 Juni. Nah, ini yang 7 Juni. 6 Juni ini sempat naik di 2%. Kemudian setelah itu turun. Di berapa ini? Dari 3.100 ya. Turun sampai 3.040, terendah di 3.030. Nah, ini ada momentum di sini. Teman-teman bisa mulai cermati ini ya. Kalau kita lihat secara MACD, walaupun masih minus ya, tapi sudah mulai menunjukkan penguatan ya ke atas ya. Osilator positif tetapi mulai turun ya teman-teman. Jadi ada potensi untuk turun ya. Nanti kita lihat apakah harga komoditas emas naik atau turun ya. Stokastik ini yang penting. Dari sisi stokastik bagus nih, stokastiknya udah mulai bisa masuk ya, walaupun masih ada potensi turun ya. Jadi kita mulai cicil beli saja teman-teman di 3.010 lah, 3.010 atau di 3.000 barangkali dikasih. Teknikalnya coba kita lihat buy karena tembus MA20, targetnya di MA10 ya, 3.075 ya. Nah, nanti tembus 3.100 bisa lanjut ke MA50 ya. Ini stokastik RSI masih sell ya di sini ya. MACD juga sell. Jadi masih ada potensi untuk turun teman-teman. Kalau mau masuk bisa antri buy di sekitar 3.000-an ya. Kemarin asing sudah mulai masuk teman-teman. Ini tanda-tanda bagus ya. Kalau Antam coba kita lihat. Antam juga mulai masuk asing. Teknikalnya Antam udah tembus MA5. Targetnya di MA100 ya, 2068. Ini kalau tembus lanjut naik. MACD buy ini udah mulai buy ini Antam. Chartnya coba kita lihat. Wah, tapi stokastiknya udah jenuh beli ya. Cenderung koreksi ini Antam, teman-teman. Jangan masuk dulu untuk Antam. Mungkin teman-teman bisa tunggu di sekitar 1.900-an ya untuk Antam. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk saham MDKA dan Antam ya. Mudah-mudahan
Teman-teman tetap semangat dan jangan lupa bahwa investasi saham itu sangat beresiko ya, jangan gunakan margin, jangan gunakan utang pinjol, jangan utang-utang yang berbunga tinggi ya. Lebih baik teman-teman nabung secara bertahap, sebisanya ya, sesuai dengan kemampuan. Misalnya mampunya 200.000 per bulan ya nggak apa-apa, 200.000, 500 ya 500, 1 juta ya 1 juta, tapi konsisten ya, tiap bulan kita nabung. Misalnya 1 juta, 1 juta, nanti kalau sudah cukup dibelikan saham yang kita bidik ya. Misalnya saran saya untuk pemula, untuk yang paling aman ya pilih aja saham-saham perbankan ya. Beli saham BCA, BRI, BNI, Mandiri gitu aja. Nah, nanti kalau untuk trading-trading atau swing, teman-teman bisa beli saham-saham seperti ini ya saat dia di harga support ya. Nanti jual sebelum resisten kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.